Julie baru berusia 35 tahun pada saat kematiannya. Tugasnya di kantor adalah mengurusi pinjaman konsumen yang membantu pelanggan mendapat pinjaman untuk mobil dan kredit jangka panjang. Julie adalah seorang ibu dari 2 anak laki-laki. Julie digambarkan sebagai pribadi yang suka membantu orang lain dan baik hati. Dia orang yang selalu tepat waktu dalam bekerja, jadi kalau dia sampai tidak masuk kerja, itu hal yang aneh. Pada Senin 2 Agustus 1999, atasan Julie menelpon keluarganya untuk memberitahukan bahwa Julie tidak muncul di kantor dan bahkan tidak menelpon kalau absen. Hal ini sangatlah aneh karena Julie tipe disiplin. Ibu Julie, Mary, memutuskan untuk mendatangi apartemennya. Ketika dia masuk ke dalam, dia kaget melihat tubuh Julie tidak bernyawa. Julie hanya mengenakan celana dalam dan dia mendapat luka tusuk sebanyak 37 kali dengan pisau stik yang ada di rumahnya. Tampaknya ini adalah kejahatan bermotivasi seksual, namun tidak ada tanda-tanda serangan seksual yang jelas. Ketika diperiksa oleh polisi, tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Itu artinya Julie memang mengenal pelaku dan mempersilahkan dia masuk. Selain itu, dompet Julie juga ada dan di dalamnya masih ada uang dan kartu kredit, jadi ini juga bukan kasus perampokan. Di wastafel apartemen, polisi menemukan sebuah pisau stik, tetapi sepertinya sudah dibersihkan oleh pelaku dan pastinya pelaku juga sudah membersihkan dirinya. Yang tertinggal adalah jejak sepatu yang ditemukan di karpet dan ada satu jejak yang tampak di atas tubuh Julie. Tersangka utama adalah tetangga Julie bernama Jeremy. Jeremy tinggal bersama seorang penari erotis yang dia pacari bernama Holly. Holly tertarik kepada Jeremy karena menurutnya dia menarik dan pandai merayu. Padahal, bagi orang lain, Jeremy adalah orang yang menakutkan. Dia memiliki catatan kriminal berupa pemerkosaan dan perampokan, dan dia sudah dihukum karenanya. Pada saat kematian Julie, Jeremy telah melanggar pembebasan bersyaratnya yang melarang dia pindah ke California. Setelah jasad Julie ditemukan, dia meninggalkan California karena banyak polisi di sekitaran rumahnya. Polisi menanyai orang-orang di sekitaran apartemen untuk mencari info seputar kematian Julie. Istri dari manajer apartemen memberitahu polisi bahwa beberapa hari sebelum Julie meninggal, Jeremy memberitahu dia kalau ada jendela pecah. Jeremy berusaha meyakinkan dia supaya berjalan menyusuri lorong gelap bersama Jeremy untuk memperbaiki jendela itu. Wanita ini dengan bijak menolak ajakan Jeremy dan meyakinkannya pasti dia akan mengabari suaminya tentang hal ini dan biar dia yang mengurusinya nanti. Ketika dicek oleh sang suami, tidak ada jendela yang pecah satupun. Tersangka lain yang diperiksa polisi adalah Holly, mantan suami Julie, John, dan pacar baru John, Brenda. Polisi mengetahui bahwa John terlambat membayar tunjangan anak dan bahwa Julie bertengkar dengan John dan pacarnya hanya beberapa hari sebelum dia meninggal. Pada malam pembunuhan itu, anak-anak Julie dibawa John berjalan-jalan di danau. Tetapi John memutuskan belum mengantar anak-anak pulang ke mamanya karena hari sudah larut. John dan Brenda pun dikesampingkan, begitu halnya Holly. Polisi terus menggeledah apartemen Julie untuk mencari bukti. Ketika berada di lokasi, mereka menemukan kancing yang terkoyak dari kemeja. Logo pada kancing bertuliskan Eddie Bauer 1920. Kancing itu dibandingkan dengan semua kancing dari barang apapun yang ada di rumah Julie. Polisi pergi ke toko Eddie Bauer terdekat.
Pemilik toko memberitahukan kalau kancing seperti itu bisa berasal dari blus wanita atau kemeja pria. John dan Brenda mengatakan tidak pernah membeli kemeja atau blus dari toko tersebut. Saat Holly ditanya seputar kancing itu, dia mengakui pernah membelikan kemeja untuk Jeremy di toko tersebut. Holly bahkan tidak hanya membeli satu kemeja dari sana, melainkan 3, yaitu warna hijau, coklat, dan merah. Holly bahkan mengambil kemeja yang sama dengan yang dibelinya saat diminta polisi untuk ke toko yang dimaksud. 1 minggu setelah terbunuhnya Julie, Jeremy ditangkap karena pelanggaran pembebasan bersyarat. Dia diciduk di sebuah hotel di San Jose. Ketika digeledah polisi, di dalam dompet Jeremy ditemukan salah satu kartu nama Julie. Polisi tidak bisa leluasa bergerak karena bukti yang ditemukan bukan bukti langsung atau pasti. Ibu Julie mengatakan kepada polisi kalau dia tersambung telepon dengan Julie sekitar pukul 19.30 pada malam dia meninggal. Julie tiba-tiba memutuskan telepon dan pamit ke ibunya dan berjanji akan menelponnya kembali karena saat itu ada seorang tetangga yang datang minta tolong. Tidak ada bukti forensik yang ditemukan di apartemen Julie, namun polisi akhirnya memutuskan untuk menggeledah apartemen Jeremy. Di dalam apartemen, polisi menemukan noda berwarna coklat dan merah yang tampak seperti darah. Noda tersebut segera diuji dan terungkap bahwa itu adalah darah dari 2 wanita. DNA itu ternyata adalah campuran darah Holly dan Julie. Saat polisi menghadapi Jeremy, dia pun mengakui pernah berada di apartemen Julie hari itu. Dia berdalih dengan mengatakan hanya ada urusan bertanya tentang bagaimana mengajukan pinjaman untuk kendaraan. Polisi sama sekali tidak mempercayai omongannya karena Jeremy adalah seorang pengangguran saat itu. Polisi mempermasalahkan hal ini karena mereka tidak percaya kalau Jeremy berada di apartemen Julie dengan alasan tidak masuk akal itu. Jeremy juga mengalami luka di buku jari tangannya yang rupanya terjadi saat dia tidak sengaja melukai diri dengan pisau saat kejadian itu. Pada Juli 1999, Jeremy didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan percobaan pemerkosaan. Penuntut meyakini kalau motif Jeremy adalah berburu korban. Dia mencoba memikat istri manajer dengan memberitahunya ada kaca jendela yang pecah. Tetapi saat aksinya gagal, dia langsung menoleh kepada Julie dan berhasil masuk ke apartemennya. Pada pukul 19.30, Julie sempat memberitahu ibunya kalau ada tetangga yang minta bantuan. Polisi langsung tahu kalau tetangga yang dimaksud adalah Jeremy, bukan Holly, karena Jeremy lebih masuk ke kriteria pembunuhnya. Diyakini bahwa Jeremy menyerang Julie dan Julie sempat merobek kancing bajunya, tetapi Jeremy lebih kuat darinya. Setelah membunuh Julie, Jeremy kemudian mencuci pisaunya dan kembali ke apartemennya dengan membiarkan darahnya begitu saja. Pada 1 Maret 2003, Jeremy dihukum karena pembunuhan tingkat pertama, percobaan pemerkosaan, dan perampokan. Dia pun dijatuhi 2 hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.